Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa itu tadinya tenang, hingga keanehan mulai terjadi. Uang hilang tanpa jejak, ternak mati mendadak, dan usaha warga tiba-tiba merugi. Semuanya menunjuk pada satu hal, babi ngepet berkeliaran di malam hari. Namun tak ada yang mengira makhluk itu muncul di tengah pengajian Gus Ikdam. Di bawah cahaya lampu yang berkelip lemah, seekor babi hitam berdiri di ambang pintu. Mata merah membara, tubuhnya dipenuhi keringat, seakan baru saja menuntaskan niat jahatnya. Lalu terdengar suara lirih, "Gus Ikdam, kau bukan lawanku." Suasana berubah mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik semua ini? Dan bagaimana sang ulama muda menghadapi ilmu hitam yang mengancam desanya? Jangan melewatkan kisah menegangkan ini. Hampir sebulan ini, mereka mengalami kejadian aneh. Barang-barang berharga seperti uang dan perhiasan hilang begitu saja tanpa jejak. Awalnya, mereka mengira ada maling yang berpura-pura masuk rumah-rumah pada malam hari. Namun, semakin hari, cerita yang berkembang di masyarakat menjadi lebih mengerikan. Banyak yang percaya bahwa pencurian ini bukanlah ulah manusia biasa, melainkan pekerjaan makhluk gaib yang dalam kepercayaan mereka dikenal sebagai babi ngepet. Di tengah keresahan itu, datanglah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal dengan harisma dan keilmuannya. Ia datang ke desa itu atas undangan Pak Kades untuk mengisi pengajian akbar di masjid utama. Kedatangannya disambut meriah oleh warga desa yang telah lama menantikan ceramahnya. Dengan jubah putihnya yang bersih, wajahnya yang teduh, dan senyum ramahnya, ia membawa ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, sapa Gus Ikdam dengan suara lembut namun penuh wibawa. Warga yang memenuhi halaman masjid membalas salamnya dengan penuh hormat. Beberapa di antara mereka berbisik satu sama lain, berharap kedatangan ulama ini bisa membawa berkah sekaligus jawaban atas masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah acara penyambutan selesai, Gus Ikdam diajak ke rumah Pak Kades untuk beristirahat sebelum pengajian malam nanti. Di rumah itulah, ia mulai mendengar cerita tentang kejadian aneh yang sedang menghantui desa. "Begini, Gus," kata Pak Kades dengan wajah serius. "Warga di sini sedang resah. Hampir setiap malam, ada saja yang kehilangan uang atau perhiasan, padahal pintu rumah mereka tetap terkunci rapat." Gus Ikdam mengangguk, menyimak dengan seksama. Lalu, ada yang melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah-rumah yang kehilangan barang. Beberapa orang bilang, itu bukan maling biasa, tapi babi ngepet. Tambah Pak Kades sambil melirik ke arah istrinya yang tampak ketakutan. "Sudahkah ada yang mencoba menyelidikinya?" tanya Gus Ikdam tenang. Pak Kades menghela napas. Beberapa pemuda desa pernah berjaga-jaga, tapi anehnya, mereka selalu ketakutan dan tertidur saat giliran ronda. Begitu bangun, barang-barang sudah hilang. Gus Ikdam termenung sejenak. Ia pernah mendengar kisah-kisah seperti ini sebelumnya. Namun ia tahu bahwa segala sesuatu harus dihadapi dengan akal sehat dan iman yang kuat. Menjelang sore, kabar kedatangan Gus Ikdam semakin luas tersebar, dan para warga mulai berdatangan ke masjid untuk menghadiri pengajian yang akan diadakan setelah Isya. Namun, di tengah antusiasme itu, masih tersimpan rasa cemas di hati mereka. Apakah kedatangan Gus Ikdam akan membawa jawaban atas ketakutan mereka? Ataukah kejadian aneh ini akan semakin terjadi? Malam itu, setelah salat Isya, halaman masjid desa Karangjati dipenuhi warga yang ingin mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Lampu-lampu gantung di area tersebut menampilkan wajah-wajah penuh harapan. Mereka tidak hanya datang untuk mendengarkan ceramah agama, tetapi juga berharap mendapat pencerahan atas peristiwa aneh yang menghantui desa mereka. Gus Ikdam berdiri di depan jamaah, menyampaikan kajiannya dengan penuh ketenangan. Ia berbicara tentang pentingnya iman dan perlindungan dari Allah, serta bagaimana manusia harus menghadapi segala ujian dengan hati yang bersih. Namun, meskipun suasana pengajian berjalan hikmat, ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan di mata para hadirin. Usai pengajian beberapa warga mendekati Gus Ikdam. Salah satunya adalah Pak Rahmat,
seorang petani tua yang tinggal di pinggiran desa. "Gus, aku ingin cerita." Pelan, seolah takut didengar orang lain katanya. Gus Ikdam mengangguk. "Silakan, Pak Rahmat." "Saya tadi malam melihat sesuatu, Gus. Saya terbangun karena mendengar suara aneh di halaman rumah. Ketika saya mengintip dari jendela, saya melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon-pohon pisang. Saya yakin itu bukan manusia. Bentuknya seperti babi besar, tetapi matanya merah menyala." Beberapa warga yang mendengar cerita Pak Rahmat mulai berbisik-bisik. Kisah ini memperkuat dugaan mereka bahwa yang terjadi bukanlah pencurian biasa. "Apakah ada orang lain yang melihat?" tanya Gus Ikdam. Seorang pemuda bernama Bayu maju ke depan. "Saya juga melihat, Gus. Tadi malam saya dan teman-teman ronda di perbatasan desa. Kami sempat mendengar suara langkah kaki di jalan setapak. Tapi saat kami mendekat, tiba-tiba kami merasa sangat kedinginan. Rasanya aneh sekali, Gus, seperti ada yang membuat kami tertidur." Gus Ikdam termenung. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kejadian yang dialami warga bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi di desa ini. Setelah mendengar semua cerita, Gus Ikdam berbicara dengan Pak Kades. "Kita tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang jelas," katanya. "Tapi kita juga tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai desa. Saya akan membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Kades mengangguk setuju. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Gus?" "Kita akan adakan ronda khusus malam ini. Saya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi." Malam semakin larut, dan suasana desa terasa lebih mencekam. Warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita kini, mulai merasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Dengan doa dan keyakinan, mereka bersiap menghadapi misteri yang semakin menjadi-jadi. Malam itu, udara di desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa pemuda desa, bersama Pak Kades dan Gus Ikdam, berkumpul di pos ronda. Lampu-lampu minyak menghasilkan wajah-wajah mereka yang memenuhi rasa penasaran sekaligus kecemasan. Peristiwa aneh yang terus terjadi, membuat mereka tak bisa lagi hanya berdiam diri. "Kita akan berkeliling desa dalam kelompok kecil," ujar Gus Ikdam. "Jangan ada yang sendirian. Jika melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan, jangan gegabah. Tetap tenang dan segera beri tanda." Semua mengangguk. Mereka membagi diri menjadi 3 kelompok, dan mulai melintasi jalanan desa yang semakin sepi. Kelompok pertama, yang dipimpin oleh Pak Kades, menelusuri daerah persawahan di pinggir desa. Mereka berjalan perlahan, membawa senter dan pentungan kayu sebagai senjata sederhana. Semuanya waspada, mendengarkan setiap suara yang terdengar. Namun, di tengah kesunyian malam, mereka dikejutkan oleh suara gemerisik dari semak-semak di dekat saluran irigasi. Pak Kades memberi isyarat agar semua diam. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, lalu mengarahkan senternya. Saat cahaya mencapai semak-semak, mereka semua tersentak. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala menatap mereka. "Astagfirullah. Apa itu?" seru seorang warga. Sosok itu bergerak cepat, melompat ke dalam sawah dan menghilang di kegelapan. Mereka hanya bisa melihat jejak kaki di tanah basah, jejak yang jauh lebih besar dari kaki manusia. Sementara itu, kelompok kedua, yang dipimpin oleh Bayu, melewati jalan setapak menuju hutan kecil di perbatasan desa. Mereka berjalan dalam diam, hanya terdengar suara langkah kaki yang menyentuh dedaunan kering. Tiba-tiba, mereka mencium bau anyir yang menusuk hidung. "Ini bau apa?" tanya salah satu pemuda. Mereka berhenti sejenak, mencoba mencari sumber bau tersebut. Lalu, di bawah cahaya bulan, mereka melihat sesuatu di tanah. Bangkai seekor kambing dengan luka-luka yang mengerikan. Tubuhnya tercabik-cabik seolah-olah diterkam oleh sesuatu yang bukan manusia. "Kita harus segera melaporkan ini," Bayu berkata dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, terdengar suara langkah berat mendekat dari dalam hutan. Mereka menahan nafas,
bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Tapi anehnya, begitu suara itu semakin dekat, mereka merasakan tubuh mereka melemah. Mata mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tertidur. Dengan sisa kesadarannya, Bayu mencoba tasbih menarik yang diberikan oleh Gus Ikdam sebelum berangkat. Begitu tangan menggenggam tasbih itu, rasa kantuk yang menyerang tiba-tiba menghilang. Ia mengejutkan teman-temannya, mencoba membangunkan mereka. "Kita harus pergi dari sini sekarang," katanya. Dengan susah payah, mereka kembali ke desa, membawa laporan tentang kejadian mengerikan yang mereka alami. Di sisi lain, Gus Ikdam dan kelompoknya berpatroli di sekitar masjid. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh sampai mendekati rumah Pak Rahmat, tempat di mana bayangan hitam sebelumnya terlihat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat daun-daun beterbangan. Lampu di teras rumah Pak Rahmat berkelap-kelip seolah akan padam. Kemudian terdengar suara geraman rendah dari balik pohon pisang. Gus Ikdam segera mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Saat itu, suasana yang semula mencekam terasa berubah. Angin berhenti berbunyi, dan suara geraman menghilang. Pak Rahmat yang berada di dalam rumah membuka pintu perlahan. "Gus, apa yang terjadi?" Gus Ikdam menghela napas. "Sepertinya kita benar-benar sedang dihadapkan dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita." Malam itu, kelompok ketiga berkumpul kembali di pos ronda, menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Kesimpulannya jelas, ada sesuatu yang meneror desa ini, dan itu bukanlah makhluk biasa. "Kita harus segera mencari tahu apa sebenarnya yang sedang kita hadapi," ujar Pak Kades. Gus Ikdam mengangguk. "Saya akan mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Besok pagi, saya ingin bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Misteri ini belum berakhir." Terlebih lagi, semakin dalam mereka mencari tahu, semakin jelas bahwa teror ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan cara biasa. Keesokan paginya, matahari bersinar redup di atas desa Karangjati. Seolah-olah alam pun ikut merasakan kegelisahan yang tengah melanda penduduk. Usai ronda malam yang penuh ketegangan, Pak Kades dan Gus Ikdam berkumpul dengan beberapa warga di balai desa. Mereka membahas langkah selanjutnya untuk mengungkap misteri yang telah meneror desa. "Saya akan menemui seseorang yang mungkin bisa membantu," kata Gus Ikdam. Beliau adalah Kiai Hamzah, seorang alim yang telah lama tinggal di desa sebelah. "Saya yakin dia memiliki pengetahuan tentang kejadian seperti ini." Pak Kades mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan mengirim beberapa pemuda untuk menemanimu ke sana." Siang itu, Gus Ikdam bersama Bayu dan 2 orang pemuda lain berangkat menuju desa sebelah. Perjalanan mereka melewati jalan setapak di antara ladang dan hutan kecil. Sepanjang perjalanan, mereka masih membicarakan kejadian semalam. "Menurutmu, makhluk itu apa sebenarnya?" tanya Bayu. Gus Ikdam menghela napas. "Jika melihat ciri-cirinya, mata merah, bau anyir, suara geraman, bisa jadi itu bukan sekadar makhluk halus biasa. Ada kemungkinan kita berhadapan dengan sesuatu yang telah lama tertidur dan kini bangkit kembali." Setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di rumah Kiai Hamzah, seorang lelaki tua berjenggot putih dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Mereka disambut dengan ramah, dan setelah menikmati segelas teh hangat, Gus Ikdam mulai menceritakan kejadian yang terjadi di Karangjati. Kiai Hamzah mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah diam beberapa saat, dia berkata, "Dulu, Karangjati memang dikenal sebagai desa yang tenang. Tapi tahukah kalian bahwa tempat itu menyimpan sejarah yang kelam?" Bayu dan pemuda lainnya saling berpandangan. "Apa maksud Kiai?" tanya Gus Ikdam. Kiai Hamzah menghela napas. "Beberapa generasi yang lalu, ada seorang dukun sakti yang tinggal di dekat desa kalian. Ia dikenal sebagai Ki Sastro, seorang pria yang memiliki ilmu tinggi, namun semakin tua, ia semakin haus akan kekuatan. Konon, ia pernah melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kesaktian abadi. Ritual itu melibatkan pengorbanan nyawa manusia." Mendengar itu, Bayu merinding. "Apa yang terjadi pada Ki Sastro?"
penduduk desa saat itu, dipimpin oleh seorang ulama besar, berhasil menghentikan niat jahatnya. Dengan doa dan usaha keras, mereka berhasil mengurung kekuatan Ki Sastro dalam sebuah makam yang disegel dengan doa-doa suci. Sejak saat itu, desa kalian menjadi tenang. Gus Ikdam menjawab, tapi sekarang segelnya sepertinya sudah rusak. Kiai Hamzah mengangguk. Bisa jadi seseorang, dengan sengaja atau tidak, telah mengusik makam itu. Jika benar, maka roh Ki Sastro atau kekuatan jahat yang ia ciptakan telah bebas kembali. Bayu menelan ludah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kiai Hamzah mengambil sebuah kitab tua dari lemari kayu di sudut ruangan. Dalam kitab ini, tertulis cara untuk memulihkan segel itu. Namun, ini bukan hal yang mudah. Kalian harus menemukan makam Ki Sastro dan memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan jahat yang mengganggu desa kalian. Gus Ikdam menerima kitab itu dengan penuh hormat. Kami akan berusaha, Kiai. Sore harinya, mereka kembali ke Karangjati. Di balai desa, mereka menceritakan hasil pertemuan mereka kepada Pak Kades dan warga lainnya. Makam Ki Sastro, gumam Pak Kades. Saya pernah mendengar cerita itu dari kakek-kakek saya. Tapi letaknya tidak ada yang tahu pasti. Dulu orang-orang takut akan berbaur. Salah satu warga tua, Pak Marjuki, tiba-tiba angkat bicara. Mungkin aku tahu tempatnya. Semua mata berbicara padanya. Dulu, saat aku masih kecil, kakekku pernah memberitahuku bahwa di hutan sebelah barat desa ada sebuah tempat yang tidak boleh dikunjungi. Di sana ada sebuah batu besar dengan tulisan kuno di atasnya. Mungkin itu makam yang dimaksud. Gus Ikdam mengangguk mantap. Baik. Malam ini kita akan melakukan persiapan. Besok pagi kita akan pergi ke sana dan melihat sendiri apakah benar makam Ki Sastro itu. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Seolah-olah makhluk yang telah mereka alami kehadirannya semakin menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Beberapa warga melaporkan suara-suara aneh di sekitar rumah mereka. Ada yang mendengar suara langkah kaki di atap, ada yang melihat bayangan bergerak di kebun mereka. Di rumah Pak Rahmat, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika ia hendak tidur, ia melihat bayangan besar berdiri di depan jendela kamarnya. Matanya merah menyala, dan mulutnya bergerak seolah-olah sedang meraih mantra. Pak Rahmat tercekat, tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menekannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara keras. Istri Pak Rahmat membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setelahnya bayangan itu hilang, meninggalkan jejak kuku yang di dalam kayu jendela. Ketika pagi tiba, warga desa berkumpul di balai desa, bersiap untuk melakukan perjalanan ke hutan barat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya sekedar mencari makam Ki Sastro. Mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu untuk dibangkitkan kembali. Pagi itu, udara di Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung menggantung di atas desa, seolah menandakan sesuatu akan terjadi. Sekelompok warga yang telah bersiap di balai desa. Mereka membawa obor, parang, dan beberapa perlengkapan lain yang mungkin dibutuhkan dalam perjalanan ke hutan barat. Pak Kades berdiri di depan mereka, wajahnya penuh dengan ketegangan. Saudara-saudaraku, kita semua tahu perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Kita akan menghadapi sesuatu yang mungkin tak bisa kita pahami sepenuhnya. Tapi kita tak boleh gentar. Kita melakukan ini demi keselamatan desa kita. Gus Ikdam memegang kitab tua yang diberikan oleh Kiai Hamzah. Kita harus berhati-hati. Jangan berpisah, dan jangan berbicara sembarangan di tempat yang kita tuju. Dengan langkah mantap, rombongan mulai berjalan menuju hutan barat. Jalan setapak yang mereka lalui semakin lama semakin tertutup oleh semak-semak pembohong, seolah-olah alam sendiri berusaha menghalangi mereka. Angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat beberapa orang bergidik. Saat mereka semakin masuk ke dalam hutan, Bayu yang berjalan di barisan depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lihat itu, sambil menunjuk ke depan.
Di tengah pepohonan yang lebat, sebuah batu besar berdiri tegak. Permukaannya penuh dengan ukiran kuno yang hampir menutupi lumut. Udara di sekitar tempat itu terasa lebih dingin, dan bau tanah basah bercampur aroma anyir mengotori udara. Pak Marjuki maju mendekati batu itu. Inilah tempat yang dulu diceritakan oleh kakekku. Dulu, tidak ada yang berani mendekati ke sini. Gus Ikdam membuka kitab tua dan mulai membaca dengan saksama. Di dalam makam Ki Sastro, segel spiritualnya sudah lemah. Kita harus segera memperkuatnya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat mereka hendak memulai ritual untuk memperkuat, segel tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Dari balik semak-semak, terdengar suara gemerisik yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak mendekat. Tiba-tiba, dari dalam bayangan pepohonan, muncul sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Kulitnya hitam pekat, dan diselimuti oleh kabut tipis yang bergerak liar. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa warga mundur ketakutan, sementara yang lain memegang erat senjata mereka. Gus Ikdam berdiri di depan, membuka kitab dan mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Dengan kuasa Allah, kami menolak kehadiranmu. Pergilah dan jangan ganggu desa kami. Makhluk yang mengeluarkannya mengeluarkan panjang. Tubuhnya bergetar seolah-olah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Namun, bukannya menghilang, ia justru semakin mendekat. Tangannya yang panjang terangkat, siap menerkam mereka. Melihat hal itu, Pak Kades berteriak, "Semua warga, bantu Gus Ikdam dengan doa-doa kalian." Para warga yang masih bisa menguasai diri, mulai membaca ayat-ayat suci bersama-sama. Suara mereka menggema di tengah hutan, menyatu dengan suara alam yang mencekam. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka kembali bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Batu besar yang menandai makam Ki Sastro retak di beberapa bagian, dan dari dalamnya keluar cahaya keemasan yang berpendar kuat. Makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya mengejang sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran angin yang kuat. Saat kembali keadaan tenang, semua orang teringat, masih terkejut dengan apa yang baru alami mereka. Gus Ikdam menutup kitabnya. Segel telah diperbaiki, tapi kita harus tetap waspada. Kejahatan seperti ini bisa kembali jika kita lalai. Pak Kades mengangguk. Kita akan memastikan desa ini tetap menjaga tradisi dan keimanannya agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Dengan perasaan lega bercampur ketegangan, mereka pun kembali ke desa. Mereka tahu bahwa malam-malam mencekam di Karangjati belum sepenuhnya berakhir. Tapi setidaknya mereka telah mengambil langkah besar untuk mengembalikan ketenangan. Sejak peristiwa di makam Ki Sastro, suasana di Karangjati masih diselimuti ketegangan. Warga berusaha kembali ke kehidupan normal. Tetapi bisikan tentang sosok hitam bermata merah yang mereka hadapi di hutan masih menjadi buah bibir. Setiap malam, beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari arah makam, meskipun segel spiritual sudah diperbaiki oleh Gus Ikdam. Di rumahnya, Pak Kades duduk termenung. Ia memikirkan kejadian beberapa hari terakhir. Tak ada yang bisa menjamin apakah makhluk itu benar-benar lenyap, atau hanya menunggu waktu untuk kembali. Apakah segel itu cukup? Gumamnya pelan. Sementara itu, Gus Ikdam masih berada di rumah Pak Marjuki, mendalami kitab kuno yang ia dapatkan dari Kiai Hamzah. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa makam Ki Sastro bukan sekadar tempat peristirahatan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di sana. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda merasakan sesuatu yang janggal. Udara menjadi lebih dingin, dan tiba-tiba suara-suara aneh kembali terdengar dari arah hutan barat. Lagi, bukankah kita sudah menutup makam itu? Tanya Bayu, wajahnya pucat. Belum sempat mereka bersosialisasi, seekor burung gagak besar tiba-tiba terbang rendah melintasi langit desa, diikuti oleh suara gemuruh dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti derap langkah banyak kaki, bukan kaki manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Pak Kades segera memukul kentongan tanda bahaya. Warga yang masih terjaga segera keluar rumah dengan membawa obor dan senjata seadanya.
Gus Ikdam keluar dari rumah Pak Marjuki dengan kitab di tangan. "Mereka datang," serunya. Dari arah hutan, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah-olah meluncur di atas tanah. Sosok yang mereka hadapi di makam Ki Sastro kini bukan hanya satu, tetapi lebih banyak. Mereka berwujud kabut hitam dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Pak Marjuki gemetar. Apa ini semua? Gus Ikdam membaca beberapa ayat dari kitabnya dan menjelaskan, segel makam memang sudah diperbaiki, tapi ada sesuatu yang masih tertinggal. Ada entitas yang belum bisa dikembalikan ke tempatnya. Dan sekarang, mereka datang menuntut sesuatu. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Suara gemuruh semakin keras, membuat tanah di bawah kaki warga bergetar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Kades. Suaranya tegang. Gus Ikdam menatap langit. "Kita harus melakukan ritual terakhir. Hanya dengan begitu kita bisa mengembalikan keseimbangan." Ia meminta warga berkumpul di tengah desa, membentuk lingkaran, sementara beberapa orang dengan keberanian yang berjaga-jaga di sekitar. Ia mulai membacakan doa-doa dengan suara yang lantang. Perlahan, udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya mencerminkan pembohong kini terasa lebih tenang. Namun bayangan hitam itu masih berputar-putar di sekitar mereka, seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, dari arah utara desa, terdengar suara lonceng yang nyaring. Semua orang menoleh, dan mereka melihat sosok seorang pria tua berjalan perlahan menuju mereka. Itu adalah Kiai Hamzah. "Anak muda, kamu hampir berhasil," katanya kepada Gus Ikdam. "Tapi ada satu hal yang kau lupakan." Gus Ikdam memperhatikan dengan penuh kebingungan. "Apa itu, Kiai?" Kiai Hamzah tersenyum tipis. "Segel bukan hanya tentang menutup sesuatu, tapi juga tentang mengembalikan yang sudah tersesat. Mereka ini bukan sekadar makhluk jahat, tetapi roh-roh yang terperangkap karena kesalahan manusia di masa lalu." Ia lalu menoleh ke arah Pak Marjuki. "Dan kau, Marjuki, kau tahu apa yang harus dilakukan?" Pak Marjuki tampak ragu sejenak. Tapi akhirnya ia menghela napas dalam-dalam dan maju ke tengah lingkaran. Dengan suara lirih, ia mulai berbicara. Aku yang bersalah. Aku tahu tentang makam itu sejak dulu. Kakekku pernah mengatakan bahwa segel itu harus terus dijaga. Tapi aku mengabaikannya. Aku bahkan membiarkan keturunan Ki Sastro pergi, tanpa mengingatkan mereka." Suara perlahan mereda. Makhluk-makhluk hitam itu berhenti bergerak. Mata mereka yang merah mulai meredup. Kiai Hamzah melanjutkan, "Ritual ini bukan hanya tentang doa, tapi juga pengakuan dan permintaan maaf. Roh-roh ini hanya ingin keadilan. Kini saatnya kita melepaskan mereka." Gus Ikdam melanjutkan doa-doanya. Sementara Pak Marjuki, dengan suara bergetar, meminta maaf kepada para roh yang sudah lama terjebak. Angin berhembus lembut, dan satu persatu, makhluk-makhluk itu mulai menghilang, menyatu dengan kabut yang perlahan memudar. Ketika semuanya berakhir, desa kembali sunyi. Warga masih berdiri di tempatnya, belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru terjadi. Kiai Hamzah menampar bahu Pak Marjuki. "Kau telah melakukan hal yang benar. Sekarang, Karangjati akan benar-benar tenang." Malam itu menjadi malam terakhir ketegangan di Karangjati. Beberapa hari setelahnya, desa kembali ke kehidupan normalnya. Hutan barat tidak lagi terasa mencekam, dan tidak ada lagi suara-suara aneh yang mengganggu. Pak Kades mengadakan selamatan besar, mengundang seluruh warga untuk bersyukur atas keselamatan mereka. Gus Ikdam kembali ke pesantrennya, membawa kitab itu dengan perasaan lega.